Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis makna qada dan qadar, mengetahui contoh-contoh qada dan qadar. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Betul sekali. Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, perhatikan penjelasan berikut. Sebelum kita mulai, marilah kita kerjakan asesmen awal terlebih dahulu. Apa yang kamu ketahui tentang qada dan qadar? Silakan dijawab pada lembaran yang telah Bu Ayu bagi. Tuliskan contoh qada dan qadar yang kamu ketahui. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ada gambar anak yang mendapatkan juara. Dan yang kedua, ada gambar sebuah keranda kematian. Dari situlah kita bisa mengetahui tentang kekuasaan Allah, kehendak Allah, dan lain sebagainya. Kita tidak akan menjadi juara jika kita tidak diizinkan oleh Allah. Dan jika Allah sudah berkehendak, maka kematian juga akan datang. Selain itu, mana beriman kepada qada dan qadar, yaitu qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Arti dari qada dan qadar. Qada secara bahasa berarti kepastian, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah adalah ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz, papan yang terpelihara sudah sejak dari zaman azali. Qadar secara bahasa suatu peraturan atau ketetapan, atau juga ukuran qadar secara istilah bentuk perwujudan atas ketetapan Allah, atau qadar mengenai keseluruhan yang berhubungan dengan makhluk yang terjadi di dunia. Contoh qada terjadi hari kiamat, kelamin laki-laki dan wanita, kematian seseorang, kelahiran bayi, matahari terbit dari timur, dan masih banyak contoh lainnya. Contoh qadar, menjadi orang kaya raya, menjadi juara kelas, sembuh dari penyakit, terjadinya tanah longsor, menjadi hafid dan hafidah. Adapun dalil tentang iman kepada qada dan qadar yang pertama terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan dalam surat Al-Azad ayat 38, wa kana amrullahi qadaran maqduran. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Hubungan antara qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidah Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ juga merupakan takdir. Ya, dalam hal ini takdir dibedakan menjadi dua. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mu'alaq. Takdir mubrom adalah takdir dan adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Waktunya kita lahir juga kita lahir, waktunya kita meninggal juga meninggal, waktunya bumi ini menjadi siang juga menjadi siang, jadi malam, jadi sore, dan semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkan. Misalkan teman kita ada yang kekurangan pembelajaran, kurang paham, karena dia rajin belajar akhirnya dia menjadi bisa. Atau hal lain kita berawal dari anak orang biasa dengan penuh kekurangan, tapi karena kita rajin belajar, rajin menabung, dan rajin bekerja, rajin usaha, akhirnya kita bisa melewati yang namanya suatu kesuksesan. Kemudian fungsi iman kepada qada dan qadar itu yang pertama, kita sebagai manusia harus senantiasa yang pertama meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan selalu berikhtiar atau berusaha untuk mencapai cita-cita.
Yang ketiga, memiliki akhlak terpuji, selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, percaya akan pembalasan hari akhir. Perilaku beriman kepada qada dan qadar itu dapat kita cerminkan, ya. Pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup supaya sabar dan tabah. Cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Melatih diri untuk sabar dan tabah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika kita mengalami kesulitan hidup. Selalu meyakini bahwa semua yang dialami adalah ujian dari Allah dan yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Sekian pembelajaran dari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Kembali lagi dengan Bu Ayu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.